Kepala DTPHP Kabupaten Malang Avisana M. Saniputra melakukan monitoring dan evaluasi ke lahan persawahan tembakau bersama dengan kelompok tani Sri Rejeki 1 di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, dan giat Sekolah Lapang Tembakau DTPHP Kabupaten Malang 2025 di Poktan Sri Rejeki 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Gondang Legi, Rabu 3 September 2025. Yang kami hormati Bapak-bapak dari tim Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, yang kami hormati Bapak-bapak pengurus kelompok tani Sri Rejeki. Kegiatan sekolah pengendalian hama ini diikuti oleh 32 petani dari Desa Sukorejo. Mereka akan didampingi oleh 3 penyuluh pertanian lapangan yang akan melatih dalam 10 kali pertemuan. Kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita sudah berteman ke berapa? Ke-8 ya. Masih semangat? Semangat ya. Hari ini pertama kita akan lakukan seperti kegiatan kita setiap pertemuan, kita awali dengan apa, Pak? Pengamatannya apa saja, Pak, yang harus kita lakukan? Pertama kita lihat hama yang ada di sana. Bawa plastik? Nah, nanti kalau kita menemukan hama atau penyakit atau apapun yang sekiranya perlu kita amati, kita masukkan di plastik seperti biasanya. Lebar daun, terus apa lagi? Irigasi. Pengairan. Terus ini apa ini, Pak? Cuaca. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Dan itu kemarin kayak kita punya formnya, Pak, ya. Itu kita tulis seperti biasanya, nanti digambarkan kondisi hari ini, nanti kita bahas di kelas. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan AE, mari kita berdoa dulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Sekarang kita langsung ke lahan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin di situ ada, kemarin sudah ada tandanya, Pak, ya. Jadi yang diamati tetap, setiap pertemuan yang kita amati tetap, supaya kita tahu perkembangan dari tanaman tersebut. Monggo, kita langsung ke lahan. Biasa nggak saya kasih loh. Terserah mereka sih jeli-jeli yang mana. Semuanya Ada ini tanya jawab itu. kasih sini. Ya, memang dikasih sini. Enggak, untung Pak. Ya cuma diarahkan Ada. aja. Tingginya berapa, Bapak? Hari ini ketemu tingginya 100 selebar daun. ya ono sing ngitung mbekan 34 lebar Gambar. Bapak, Ibu, sebagian pengamatan yang lainnya. lebar 33 Nah. Jumlah daun, daun dihitung. sama tuh kene lho bos 10. daun kok 100 Terus penyakit sama penyakitnya, plastiknya mana? Ya, oke. Kalau ada hewan atau apa yang perlu, iku ya, monggo dimasukkan di plastik. kuning bawahnya kuning Nah, kosongnya dibanding kemarin lebih lebar mana, Pak, dari hari ini untuk lebar daunnya? hari ini Oke. Terus tingginya 100. Yang kemarin nggak sampai 100 ya? sampai 100
Ini dipanen 2 hari yang lalu ya. Nah, ini sudah 2 hari yang lalu dipanen. Oke. Monggo. Diambil berapa daun kemarin? 6. Ditulis Pak. Berarti kemarin sudah dipanen, diambil 6 daun. Sekarang sisanya ada berapa daun? Dihitung. Ya. Panen kemarin diambil berapa daun? 6 daun. Sekarang sisanya ada 10 daun. Oke. Keserang sama penyakit, monggo difoto nanti kita gambarkan di sana. Nah, difoto. Ayo Bapak. Nanti digambarkan di sana, kita bahas di kelas Bapak-bapak nggih. Seperti biasanya. Monggo dilihat dulu, diamati. Mari dipanen. 2 hari yang lalu dipanen, Mas. Langsung wewel. Gulmanya berapa persen? Enggak ada. Ya, oke, berarti irigasi aman? Ya. Nomor piro lagi nomor 1 ya? Nomor 2. Apalagi yang belum diamati? Oke. Sudah. Oke. Enggak ada. Hamanya juga enggak ada. Ya Pak, ini diamati. Monggo. Ini ada apa nih? Ah. Sekarang tingginya Pak. Tingginya berapa? 106 tinggi. Nah, tingginya 106. Lebar daun. 31. Lebar 31. Daun. Jumlah daun. 12. Kemarin dipanen berapa Bapak? 6. Oh 6. Tulis yang panennya kemarin berapa? Ya. Terus ada yang kena penyakit atau kena hama? Nah, digambar atau difoto Pak. Nanti kita gambar di. Ini sisanya 12 Bapak. Nah, penyakitnya Bang. Gambar Bapak ya nanti ya, biar tahu penyakitnya ya. Nah, itu diambil. Boleh diambil plastiknya? Nah, ya dimasukkan aja Pak. Nanti kita bahas di kelas. Enggak apa-apa. Nanti dibahas di kelas. Itu termasuk apa? Hama atau penyakit? Bapak ini Pak. Kapuk diambil juga Bu. Oh, kapuk Mbak. Lewat itu lewat. Liwat sama kan. Ayo. Anunya burung. Ini tanaman ketiga. Tingginya 76 Bapak. Lebar daun 'Coba agak gini. Nah, biar kelihatan.
24. 23. 23. Oke. Sama Lala. kupu-kupu. Sama Iko, anu ya, Ya. kabur. Ya. Dulu nih manu. Iya dah. Coba. Sudah, titik yang lain. 78. 78. Panjang. Jumlah daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul, hilang. Ira? Jumlah daun 12. 20. Rata-rata 25. Oke. Ya ampun, mambengnya lo ya ampun. Malah pengelonggo. 89. Daun-daun. Daun 9. Lebar. 19, 20. Lebare. Panjang. Sak senti. Wis, Bos. Daun. Pak Brut jadi cekel ya Pak Brut. Daun. 13. Tahun 13. Tahun 13. Lebar. Lebarnya 23 Pak. 23. Tes penyakit. Aman. Songo. Wis 10 wis. Bocor Mas. Ayo Pak. Meteran. Aduh, ular. Loh, ya iku masuk. Oh, enggak. Dari sisi kanan kiri gitu jangan. Di hari ke-7 ini, dengan memberikan edukasi mengenai penanganan hama tembakau, Avisana M. Saniputra menjelaskan mekanisme sekolah lapang terpadu, yakni memberikan pelatihan untuk mendeteksi virus maupun organisme pengganggu tanaman pada tumbuhan tembakau, mulai dari pengamatan, penanggulangan, serta pengendalian hama. Sejauh ini permasalahan terkait hama yang menyerang tanaman milik warga desa Sukorejo diantaranya ulat, belalang, serta penyakit layu fusarium. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, akan berakibat pada hasil produksi yang kurang maksimal. Jadi nanti ada solusinya dengan pemecahan permasalahan, diskusi untuk pengendaliannya, karena tembakau ini tanaman yang perlu monitoring dengan teliti. Jadi sedikit saja kena virus sudah gampang layu dan berpengaruh pada produksi. Dan apabila sudah mencapai hasil produksi tembakau bisa di atas 1 ton per hektar. Diharapkan kegiatan ini mampu mendukung kesejahteraan petani, diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura. Selamat siang untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kita bersama pemerintah desa, kelompok tani dan segenap jajaran dalam rangka memonef pertanaman budidaya tanaman tembakau yang salah satunya adalah di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondang Legi, khususnya kelompok tani Sri Rejeki 1. Mudah-mudahan panen hari ini merupakan salah satu momentum bahwa Malang memiliki sejarah yang cukup panjang dan terkenal terkait dengan tembakau ini dalam rangka mendukung kesejahteraan petani, diversifikasi selain tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Mungkin hari ini bisa kita lihat teman-teman di sini petani bersama masyarakat melakukan sekolah lapang dalam rangka pengendalian hama terpadu yang diharapkan nanti dengan pengendalian hama yang baik, produksi tembakau ini bisa sesuai dengan harapan, bisa di atas 1 ton per hektarnya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan sukses hari ini, nanti petani sejahtera, pendapatan bertambah, nilai pendapatan bertambah, kemudian pertanian di Kabupaten Malang bisa semakin maju dan semakin sejahtera. Amin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teknik ya, karena setiap tanaman ini pasti ada hama alaminya pasti ada ya. Mungkin di sini akan terbaik itu nanti apa saja Bu anunya ke dalam yang dilatih di sini. Ini 10 kali pertemuan. Jadi nanti ada pemandunya itu, ada teman-teman pemandu lapang itu ada 3 orang. Jadi mulai awal itu sudah diajak ke lapangan apakah di dalam tubuh tanaman ini ada semacam virus ataukah OPT pengganggu, itu nanti ada solusinya di situ. Jadi dipecahkan bareng, didiskusikan untuk pengendaliannya seperti apa. Karena tembakau ini kan tanaman yang agak perlu momong yang agak teliti. Jadi sedikit aja kena virus itu sudah gampang layu, jadi nanti mempengaruhi di produksinya. Kalau di Gondang Legi sendiri penyakit hamanya seperti apa? Ini Mbak Wahyulis sementara ini apa yang muncul? Hamanya sementara masih ulat sama belalang gitu. Kalau penyakitnya ada layu fusarium. Itu nanti diajarkan bagaimana Iya, penanganannya. jadi prinsip SLBHT kan kita pertamanya ada pengamatan, kemudian nanti ada cara penanggulangannya, terus pengendaliannya, sehingga nantinya masing-masing petani yang ikut peserta SLBHT ini bisa menjadi dokter sendiri di lahannya untuk tanaman tembakaunya. Berapa yang dilibatkan, Pak? 32 petani Dari desa ya dari Desa Sukorejo. Karena petani di sini ini juga mereka juga tidak hanya petani tembakau saja. Pada saat menanam padi mereka menanam padi, horti. Sehingga nanti pada saat tembakau katakanlah ada kendala dari sisi komoditas yang lain, mereka bisa gendong indit bisa mendapat keuntungan dari penanaman komoditas yang lain seperti itu. Dan juga ada diversifikasi program tembakau ini. Baik bisa hortikultura, kemudian bisa juga cabai, kemudian bisa juga jagung. Jadi pada saat musim tanam selanjutnya mereka juga melakukan diversifikasi itu. Begitu. Lahan tembakau di Kabupaten Malang sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi ini saya sampaikan ya bahwa perkembangan cukup menggembirakan. Tahun lalu 2024 luas tanamnya kurang lebih 800 hektar ya. Dengan produksi kurang lebih 7.700 ton daun tembakau basah. 2025 ini insya Allah kita nanti di atas 10.000 ya. 10.000 ton, kemudian rencana luas tanamnya nanti kurang lebih 900 hektaran. Sehingga kita harapkan nanti ini menunjukkan bahwa perkembangan keminatan petani untuk berbudidaya tembakau ini dari tahun ke tahunnya semakin meningkat seperti itu. Berusaha mencari nilai tambah mana yang paling baik ya. Kalau di sisi padi, kita tahu bahwa padi ini tentunya tanaman pangan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Namun di sisi lain, di saat-saat cuaca tidak kondusif untuk menanam padi, tentunya petani mencari komoditas lain yang bisa lebih menguntungkan. Pada saat air kering atau berkurang sehingga tidak bisa menanam padi, mereka memilih, ini hari ini kita lihat mereka mencoba tembakau seperti itu. Itu akan dievaluasi terus. Karena tembakau ini juga ada mitra-mitra yang kita libatkan stakeholdernya, bahwa untuk benih mitra menyediakan, nanti mereka juga yang akan membeli hasil pertanian tembakau ini, seperti itu. Bapak, untuk petani ini sendiri sudah berapa lama menanam tembakau? Ini berapa kali sudah nanam?
Baru pertama ya, ini baru pertama kali. Jadi tahun 2024 kemarin mereka itu baru belajar saja, tahun ini baru mencoba ikut menanam. Berarti ini sudah panen, Pak? Belum, ini baru mulai pertama 3 hari yang lalu, Pak. Nggih. 2 hari yang lalu. Berapa kuintal Ibu untuk hasilnya? Kemarin dapat berapa, Pak? 5 kuintal. Yang kemarin berapa yang sudah dipanen? 5 kuintal ya. Luasnya? Luas 0,2 Pak. 2000 meter persegi luasnya dapat 5 kuintal itu panen pertama. Nanti bisa sampai 5 sampai 6 kali panen ya? Seperti itu. Oke. Ayo maju. Sukses. Sri Rezeki 1. Hebat. Tani tangguh. Malang makmur. Mau tanam lagi, diambil yang paling bawah itu biarkan tumbuh nanti. Kalau sudah panen Ya, kalau sudah panen. dipelihara sebelingannya begitu. Oh gitu. Kalau yang masih Ini padinya punya siapa nih, Pak? Iya, mau ke ujung. Apa kira-kira yang perlu dianu lagi? Apa foto dulu di sini ya? Saya tak salam dengan ini. Pelan-pelan ya Pak. Aja Pak. Biasa Pak, biasa. Santai. Assalamualaikum. Ini saya akan menjelaskan di kelompok 3 dari penemuan-penemuan yang ada di lahan tadi mengenai jumlah dari daun dan tingginya sampai berapa dan penyakit-penyakit yang ada di daun yang ada di lahan juga. Untuk itu kita ketahui bahwa tanaman tembakau saat ini yang kita tanam sudah berumur 80 hari. Sudah panen di awal yang diambil dari bawah 6 daun. Dari
umur 80 hari ini yang kita amati bersama yaitu tinggi tanaman rata-rata 80 cm dan lebar daun 21 cm dan jumlah daun yang masih ada ini ada 9 daun. Ini kayaknya kita ambil rata-rata kemungkinan masih ada yang 16 daun, ada yang 14 daun di sana ya. Ini yang kita amati masih ada 9 daun. Dan penyakit yang ada di daun rata-rata yaitu hama belalang dan karak daun. Karak daun itu yang kuning-kuning seperti kena cacar itu biasanya terjadi karena ada cuaca hujan yang kemarin itu ada 3 hari hujan. Itu bisa menyebabkan terjadinya jamur atau akhirnya karak daun itu tadi. Dan belalang masih ada. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok ular. Hasil pengamatan di lapangan atau AAESS yang ke-8 ini, yang mana banyak ditemukan baik itu dari hama, ada penyakit dan musuh alami. Hasil yang kami dapat yaitu cuaca cerah, drainase baik, tinggi tanaman rata-rata 67 cm, jumlah daun 8 cm, lebar daun rata-rata 25 cm. Hama yang kami temukan yaitu ada lalat daun, kemudian ulat, kupu-kupu, parasitoid. Ini parasitoid. Apa itu parasitoid? Itu yang bisa berjalan itu. Ya sedikit rupanya. Dan ada penyakit pati. Lupa pati. Patiknya cuma 1. Dari hasil penemuan kami mengambil kesimpulan perlu adanya perawatan yang dimaksimalkan. Ya, tidak usah. Ya, udah, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, tidak ada pertanyaan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan kami di lapangan. Untuk apa namanya? Cuacanya cerah ya. Sebenarnya kalau cuaca cerah itu nggak ada mendungnya ya, tapi nggak ada mendung ya. Tadi nggak cerah. Tapi kalau ini cerah berawan ya, ini cerah berawan ya. Untuk variasinya sama, recep ya, kemudian umur tanaman 80 hari, drainase baik, kemudian topografi datar ya, kemudian namanya yang ditemukan tadi belalang dan kutu daun. Kemudian untuk penyakit tadi ditemukan cacar daun kayak gini ya, ada cacar daun. Kemudian gulma ada sedikit ya. Kemudian untuk jumlah rata-rata daun 11, kemudian tinggi tanaman 75 cm. Kesimpulan sudah dilakukan panen 1 kali. Kemudian untuk panen selanjutnya dihasilkan lebih banyak ya. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Apa perlu dipupuk lagi tuh Pak? Nah ini. Habis panen pertama. Ya.
Nggak usah ya. Masuk, ya wes apa-apa. Kan enggak apa-apa. Kalau Kita kan bisa belajar juga. Info dari petani yang bersangkutan itu nanti kalau kita sogelengan itu ya, kita ambil segelengan ya, kita keperas, itu butuh kita pupuk lagi ya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Pertemuan ini masalah analis argo ekosistem yang ke-8. Iya Pak. Kami dari tim kelompok 2. Jenis tembakau rejab. Cuaca cerah. Umur 80 hari. Drainase baik. Tropigrafi datar. Jumlah daun 11. Topografi itu apa Pak? Kok datar? Topografi itu kok datar Pak? Topografi itu apa? Tanah. Tanah liat apa tanah? Tanah kering. Lanjut. Saya kan sekolah. Ya, sama-sama sekolah. Kalau ada gurunya kan bisa dijelaskan nanti. Iya. Lanjutkan. Jumlah daun 11 rata-rata. Tinggi tanaman 85 cm, lebar daun 23. Hama yang kami temukan di tim kami ulat, lembing, mereng. Ini kan yang konkret ya. Iya. Kesimpulan penyakit cacar daun riti. Kesimpulan dari tim kami sudah panen umur 68 hari. Daun kementing nggak bisa direbonding ya, biar lurus. Bisa. Selingkuh. Mumpung ada kamera, saya senang. Kesimpulannya, apa perlu pemukaan lagi? Bukan habis bundel, wiwil. Gimana bos? Enggak. Enggak. Kalau kita ambil mau tanam terus, dari sokorannya nanti kita pupuk. Kan enggak subur kalau enggak dipupuk. Ya. Kayak saya istilahnya. Ya. Kalau ini kan sudah siap panen semua itu. Perawatan lagi kesimpulan kami. Udah, makasih dari kami. Tepuk tangan. Masih semangat dong? Iya. Oke, tepuk tangan dulu ke semua. Oke, yang pertama ini saya nyampaikan dulu. Belum memulai kelas kita pengamatan dulu kan? Apa yang diamati? AAS. Apa itu AAS? Analisa ekosistem. AEO. Jangan mbak nyanyi ayo. Apa tadi yang diamati? Cuaca. Sudah ini sama ya. Terus drainase. Drainasenya gimana? Baik. Untuk cuaca sudah, drainase sudah. Jenisnya sama kan? Sama. Ini kemarin hasil kita studi banding ternyata tahu ya. Punya kita. Punya siapa ini, Pak? Pak Huri ini jenisnya apa? Recep yang apa? Kedulan. Jadi kemarin kita ada ilmu tambahan ya. Jadi yang kedulan itu ketika dia sudah menjelang masak, daunnya apa? Bukan layu. Lembek. Bukan lembek, Pak. Hadap ke bawah. Jadi seperti ini. Kalau tinggi kan Ya, dia menghadap ke bawah itu informasinya jenisnya termasuk ke kedulan. Oke? Kedudukan. Nah ini, apa Pak tadi Pak? Tipografi. Topografi apa Pak tadi Pak? Tanah datar. Tanah datar. Bentuk tanah. Bentuknya seperti apa tanah itu? Kayak tangga. Jadi topografi itu kemiringan lahan. Ya, jadi
kalau itu datar, kalau miring, ada yang landai, ada yang curam, itu termasuk dalam topografi tanah. Okay? Ada Kalau lagi teras nanti, kering kan gini ya Bu ya? iya, itu teras siring. Ada lagi nanti struktur dan tekstur tanah, ini tidak disebutkan di sini ya. Nah, kemudian tadi umur sama ya, 80 hari. Nah, saya rekap dulu ini untuk jumlah daun ya. Jumlah daun untuk kelompok 1 pinter, tolong bantu. Kelompok 1 jumlah daun 11. 11. Nih. Nomor 2 jumlah daun sama 11. Nomor 2 sini. Ya. 11. Terus 3, 9. Nomor 4. 4 berapa? 4 kira jumlah daun. Jumlah daunnya 9. Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau 4. Ini 4 dari hijau. Rata-rata. Jumlah daun 8. Nah, ini yang kayak kemarin jumlah daun 9 cm. Oke, atau saya bantu hitung ya ini rata-ratanya. Kemudian setelah jumlah daun, tinggi tanaman. Berarti berapa? 75. Berapa? 75. Oke, kelompok 2 langsung kelompoknya, oke. Rata-rata 8 buat daun. 8. Oke, terima kasih. tinggi 83. Berapa? 85. Nah, 85. Kelompok 3? 80. 80, kelompok 4? 4. Piro? Tingginya berapa? 67. Tinggi. Lompat. Berapa kelompok 4? 67. Oke, rata-ratanya tolong bantu. Kemudian lebar daun? 25. Hah? 25. Rata-ratanya. Terima kasih. 77? Ya. Oke. Terus untuk lebar daun kelompok 2? 23, kelompok 3? 21. 21? 25. 25. Rata-ratanya? 24. Usil rata-rata jumlah daunnya 10. 10. Bagi 4 tuh, Pak. Mbak, bagi 4. 22 ditambah 12. 11 orang harus ketong. Iya. Oh, lu kan mungkin. Ya, 11. Bisa lebar daun berapa? Ya, enggak lebar daun. 11 cuma kok ganti dulu. Itu lebar daun. 25, 23, 21, 25. 23,5. Oke, ini sudah. Saya agroekosistemnya sudah terbentuk. Lebar daun 23. Ini termasuk baik ya pertumbuhannya ibu kali ya. Sama belalang. Daun. Lembing itu yang seperti apa, Ge? Lebih apa? Lembing itu apa? Kayak jenis itu loh Bu. Lapar. Lembing apa ya? Lembing itu seperti apa? Warna merah. Pendek. Seperti Di kependekan. dalam tanah. Ulat. Bukan di daun. Ini karena gambarnya lembing kok seperti ladybug itu ya? Apa ya? Ladybug itu Terbang. Foxy itu loh, kumbang. Bukan? Terbang. Oh, karena tiap daerah beda-beda kan? Di kantongnya mana kamu? Alah, oh ini ada. Ya. Hitam ini loh. Yang hitam apa kecoklatan? Oh iya ini. Ya. Kumbang ini ya? Ya. Kumbang. Ini agak coklat, ini kumbang apa, Mbak Eva, Mbak? Kumbang helm. Kumbang helm. Untuk lebih jelasnya, maka tanyakan kepada Mbak Eva, Anas, bukan? Perang, apa betul di tembakau ada warnanya? Padinya ayo. Paling mampir. Mampir. Iya. Mampir. Tapi apakah warnanya mengganggu tembakau? Kurang paham. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Belum pernah mengawati. Iya. Ini berarti di dalam sini apa ini? Kerang. Perang. Oke. Kemudian di sini ada lagi ketemu apa ini? Ini keper ya? Lalat daun bulat kupu-kupu. Nah ini parasitoid. Saya pengen
Siapa tadi yang nulis parasitoid? Bangun, bangun. Ditanyain. Parasitoid itu yang mana? Niante, karena niante apa sih? Halo? Lente ya. Niante. Motif yang mana ini? Di antara ini yang mana, Pak? Yang seperti apa? Nyamuk, seperti nyamuk. Ini yang paling atas ini. Ya, angka kuning. Oh, Yang angka. enggak seperti itu. Seperti. Iya, seperti itu. Sing gawe koyo sarangan bunder itu enggak. Oh, apa itu? Kalau yang kecil ini apa, Pak? Yang kecil ini apa? Lah itu yang kecil itu daun. tengu ya. Ya, ini menurut panjenengan ya. Jadi menurut panjenengan itu parasitoid. Ya, ini lalat daun. Ini keper nih, kuku. Dan ini ulat. Nah, ini nanti yang perlu ini lagi lebih lanjut. Kalau yang kecil ini apa, Pak? Virus. Cirinya virus apa? Tidak terlihat. Masuk tapi masuk. Ya, masih ingat nggak waktu itu Mbak Eva pernah cerita membandingkan gejala antara virus, jamur, bakteri. Masih ingat nggak? Ya, penyakit. Ya, penyakit. Anu sok kasar. Gejalanya kan beda antara virus, bakteri, dan jamur, gejalanya kan berbeda. Masih ingat nggak? Kalau jamur gimana? Paraspora. Spora berarti kering. Terus ada? Ada serbuk tepungnya apa ini? Spora. Kalau untuk bakteri? Belenyek. Ada yang lebih halus nggak? Belenyek. Jadi ada apa istilahnya luka ya? Ada luka yang lembek, ada lendirnya. Aromanya? Busuk. Masa kecil, Pak? Fermentasi, Pak. Kalau bakteri itu busuk, pokoknya tidak enak. Kalau yang virus? Corona itu, Bu. Biasanya apa? Yang mau di rebonding tadi itu loh. Keriting. Iya. Tiba-tiba kering, tiba-tiba keriting. Seperti itu ya. Ini kan sambil refresh ya, jadi kan sudah pertemuan ke 8 supaya nanti setelah SLPAT selesai jadi kan tidak lupa. Jadi seperti tadi dibilang jadi dokter di lahan masing-masing ya. Jadi diingat-ingat nanti ini seperti ini karena apa? Kok ada putih-putihnya katanya beras kutah tadi. Ya. Mau sana Pak ini bako. Bu Silvi, tadi itu dari kelompok 1. Tadi bawa 2 daun, yang satu itu kayak gitu ya, ada menerbangkan beliau dari wilayahnya. Ya, nanti banyak-banyak ditanya aja. Jadi saya cepet-cepet ini biar lebih banyak waktu untuk Mbak Eva. Baik ya? Baik. Ini sudah panen 1 kali. Sudah tinggal 1 kali panen lagi, sepertinya sudah tidak perlu pemupukan. Ya, pemupukan dilakukan ketika jenengan mau memelihara sokleng. Yang paling ahli. Sokleng itu tumbuh di bawah itu loh. Terubusan. Jadi setelah dipanen, jenengan mau bongkar boleh. Kalau mau pengen cuan lagi, bisa menumbuhkan soklengannya. Nah, soklengan itu terubusan baru yang di bawah itu. Itu ada beberapa teknik. Jadi ada yang mau dipelihara semua, ada yang dipelihara semua, kemudian jenengan pilih. Ada yang langsung dari awal terlihat bagus, yang lainnya disortir, itu baru dipupuk. Nah, seperti itu memelihara soklengan. Dipilah dulu Pak, tidak semuanya ditumbuhkan. Pak, niki kula kan diminta ngisi materi malih nggih. Iki kan tentang hama penyakit jenengan kan pengenane kan mboten tutuk ka ibaratnya nggih. Kebarengan kali adzan sembarang kali mboten kan. Nah, niki sakniki khusus bahas tentang hama penyakit nggih. Niki ra diabot tapi ya serius tapi ya santai. Nggih Pak nggih. Niki mau kan pun di ana bersinggung kali Bu Silvi nggih. Mau sampelnya wonten kalih Pak Bu. Nggih, kula pun mirsani ten lahan wau nggih. Jenengan ten lahan wau kula mirsani wonten sing metik godhong niki kalih. Sing setunggale niku sing wonten bleri-bleri ngeten nggih, wonten batikane ngeten. Batikan ngeten terus mantun niku wonten cacar-cacare ngeten. Nah, sing setunggale mboten batikan tapi cacare bunder-bunder sami ngeten nggih. Terus napa leres Bu, Pak? Leres nggih. Lek niki dipirsani malih nggih, Pak. Yuk. Kalau sing tadi
Kabeh kalau mau. Oh nggih. Nah. Nggih Pak. Lek ditingali saking godhonge kan wonten sing warnane coklat. Nah, coklate niku kan blenteng ngoten nggih. Nah, niku kinten-kinten napa? Jamur. Jenengan wau nulisé napa jamur ya, Pak? Cacar daun. Berarti leres napa leres, Bu, Pak? Leres. Nek nulisé. Nggih, mboten napa, Pak. Nama lokal, nama ilmiah, wis nama internasional monggo. Sing penting jenengan paham. Jenengan ngatose cacar nggih monggo cacar nggih. Niki leres, Bu, Pak, cacar daun. Tapi sing poine niki napa? Nah, niki wonten bleri-bleri niku asline napa? Kan minggu winginane kan disinggung. Lek virus niku sing mulane kudune lurus, dhek keriting. Sing mulane kudune dekne iki warnane ijo. Lah ibarate bulir ten Jawa nggih. Nah niki kenging napa? Berarti kenging virus. Virus napa laras? Setuju napa mboten Bu, Pak? Nggih. Setuju nggih. Berarti niki pun kenging virus lah. Tibake Pak, gamek menungso tok sing sok komplikasi, Pak. Wis kena asam lambung, terus bariku watuk lah komplikasi ya. Lha iki nggih ngoten. Wis kena virus ya sok kena jamur. Nah makane ngeten Pak. Niki misale jenengan tulis sajane ten penyakitnya cacar daun kalih virus napa lek ngoten sing blong-blontang ngeten. Napa? Ini kalih napa? Ten Scorpio. Tahu niku zodiak. Lek niki napa Pak? Gemini wis kula tulis virus riyen nggih. Nggih dibahas sareng-sareng sing awak penyakite nggih. Setuju nggih niki? Nggih. Tulis cacar daun dan virus. Nah. Ngeten. Sakniki kula badhe nulis. Kan minggu kemarin pun disinggung hama kali penyakit nggih Pak Bu. Nggih. Saged bantu kula nyebutaken hamane napa mawon, penyakit napa mawon. Ini hama atau penyakit. Terus gejala serangan itu apa Pak? Gejala serangan? Napa? Gejala serangan. Yang tampak nggih. Pak Bu. Yang tampak oleh mata. Gejala serangan itu napa Pak? Yang tampak oleh mata. Ibaratnya kena penyakit, ndek tanduran niku ketoke apa? Nggih niku nggih gejala serangan, gejala lek jenengan misale demam, gejalane napa? Panas. Lek misale iki kena virus wau apa gejalane niku wau? Nggih. Niki daune. Nah niki namine gejala nggih Pak Bu nggih. Gejala. Gejala serangan kalau sekalian pengendalian Pak niki utama nopo? Hamane nopo? Hama sing tiap minggu jenengan pengamatan ketemu iku wae. Ular napa? Wis pinter-pinter ngeten badhe nggih. Sekolah. Alhamdulillah. Ya. Kula tulis nggih, ular geraya. Digoleki ular. Ada nama kelompok pisan. Lah, leres, ular geraya. Terus mantun niku ular geraya kali napa malih hamane sing jenengan pirsani tiap minggu. Belalang. Tapi niku belalangnya rusak apa mboten? Kok men contoh. Rusaknya makan. Belalang. Belalang nggih. Nggih. Kula tulis belalang. Dirawon nek lalange mani bolong. Belalang. Mantun belalang napa malih Pak Bu? Sing kupu, keper. Keper nggih napa mboten? Keper ngrusak napa nih? Sing ngrusak napa nih lek keper niku berarti? Ndoke. Ular. Ndoke. Ndoke sak ngrusak Mas.
Berarti pun pirsa nggih pun ngertos nggih. Lek keper niku mboten ngrusak Pak Bu, tapi sing ngrusak napa nih? Nah, niki berarti nggih sampun nggih. Ulat gerayak kalih belalang niki nggih sing tiap minggu jenengan ten niki pirsani wonten. Oke. Kutu wonten kutu. Daun. Kutu daun nggih. Kutu. Bukan kutu bunga ta. Kutu daun biasanya pun Pak. Kutu daun. Niki nggih hawane 3 niki. Lek saking sing nomor setunggal niki Pak. Ulat gerayak. Ten tanduran ngrusak ya napa? Mak daune dadine ya napa? Daune. Loro nggih kabeh ae loro Pak, pokoke kenapa loro nggih. Brintik. Berlubang-lubang. Terus apa meneh? Kula tulis nggih, berlubang-lubang. Berlubang. Niki lek ulere sing ageng napa sing alit? Alit. Gaya itu alit. Gaya sing alit berlubang. Nggih. Lek sing ageng bolong. Ulat sutra. Kan sing minggu kemarin kula singgung. Ulere niku ana 4 kelas, Pak, nggih. 4 kelas ana sing cilik, siji loro, level 1 loro, level 3 4 iku sing gede-gede, nggih. Nah, sing gede-gede gejala serangane niku ya napa? Makan yang langsung nggih. Yang kecil sing atasnya aja. Nah, nggih leres. Berarti sing berlubang-lubang niki sing ageng nggih. Tapi ulat gerayak tasih alit-alit sik baik-baik, Pak, nggih. Ten walike godhong niku, Bu. Niku mak emek sing bagian isor-isore atau disisakno sing bagian beninge mawon nggih. Nggih. Leres napa leres? Setuju napa setuju? Ya mboten setuju kok mboten kula tulis. Setuju nggih? Sepakat. Nggih. Berlubang sama disisakan bagian atas daunnya. Disisakan lapisan atas daun. Pengendalian sakniki, Pak. Lek ular niki biasanya diapakaken, Pak? Lek jenengan biasanya boten disemprot niku sing paling utama. Boten paling terakhir. Paling utama. Nggih. Lek sak lintone disemprot napa, Pak? Dipites nggih. Dijukoki nggih. Dipletet. Niku sing dipletet ulare napa? Ndoke napa-napa nih? Ulare ngendoke. Ulare ngendoke. Nggih godhonge yo. Nggih, Pak. Kadang enggak. Pak sak derenge dados uler niki kan lah asale saking endok sih. Nggih. Lah niki kula nggih sampe mawon sak derenge dadi menungso saking endok sih. Nah, wonten dibuahi dadose menungso. Nah, niki sami, Pak. Uler niki asale saking endok. Nah, timbang mateni uler sing iso mlaku, kenapa gak ngumpulno endoke wae, Pak? Ya napa menurut sampean masuk napa mboten? Masuk. Timbangane golek sing sok mlaku lah mending sing aja genteng ngene tok, Pak. Nah, lek sing genteng mekar njokoki tok apa maneh, Pak Bu? Lek sing njoko endoke iku lek sak kumpulane endok iki, Pak, sepisane mbok-mbokan iki netes nggih, Pak. Lek menungsa kan setunggal nggih, Pak Bu nggih. Nggih, mboten. Lek endok niku sampe 200. Lah berarti jenengan sepindhahe sepisan njoko kelompok telur iku wis iso mateni 200 endok. Nah, gak sida netes. Berarti pengendalian sing pertama, lek wis ana uler akeh, niku jenengan kudu ngumpulaken napa berarti? Telur. Ngambil telure. Mengambil telur. Basa keren niki napa, Pak? Mekanis pengendalian mekanis dijukuki ndoke. Pakai tangan. Salam Sobat Tani, saya Silvi, pemandu lapang perkebunan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Hari ini kita mengadakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk komoditas tembakau di kelompok tani Sri Rejeki 1 Gondang Legi. Jadi kegiatan ini dari awal tadi pagi pertama kita pengamatan dulu di lahan, mengamati pertumbuhan tanaman dengan indikator mulai dari tinggi tanaman, jumlah daun, kemudian lebar daun. Dari pengamatan itu setiap minggu kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan tanaman tembakau yang kita amati. Kemudian juga mengamati juga petani, kita ajak untuk mengambil spesimen
Contohnya hama, musuh alami, ataupun tanaman yang mengalami gejala serangan, baik itu dari jamur, bakteri, atau virus, kemudian diletakkan di dalam plastik untuk dibawa ke kelas belajar. Karena kita di sini juga ada kelas belajar. Di situ kita membahas bersama tentang apa yang kita amati di lahan. Jadi ketika setelah dari lahan, para petani diarahkan ke kelas belajar. Di sini kita menyampaikan analisa agroekosistem. Jadi petani diajak untuk mempresentasikan apa yang mereka temukan di lahan. Dari situ mereka akan belajar bersama. Jadi tidak hanya satu arah dari pemandu lapang saja, tetapi mereka kita ajak untuk belajar bersama dari apa yang mereka temui di lahan. Dari situ mereka akan tahu persis karena mereka memegang sendiri, melakukan sendiri apa yang mereka kerjakan. Setelah mereka membahas dan mempresentasikan hasil pengamatan, akan ada materi dari pemandu lapang dan juga dari pengamat hama atau POPT. Sekali waktu juga kami praktek membuat pupuk organik, agen hayati, ataupun kompos plus sesuai yang dibutuhkan oleh petani. Jadi target utama dari SLPHT ini adalah petani dimampukan untuk menjadi peneliti dan juga dokter di lahan mereka masing-masing. Jadi mereka bisa menerapkan sistem pertanian yang sehat, MBTS, yaitu manajemen budidaya tanaman sehat, sekaligus juga kepedulian terhadap pertanian keberlanjutan, sustainable agriculture. Jadi program ini diharapkan petani bisa memahami alur pertanian mereka dari mulai mereka tanam, apa yang harus mereka lakukan untuk memelihara tanaman dengan baik, sampai mereka bagaimana harus panen dan pasca panen dengan baik. Harapan kami selaku pemandu lapang, semua peserta SLPHT lulus dengan baik, mereka bisa menguasai materi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk anggotanya berapa kelompok dan dari mana aja? Untuk program SLPHT ditetapkan untuk satu kelompok, pesertanya 32 orang dari kelompok tani yang sama, dengan latar belakang macam-macam ya, karena di sini masih perdana Pak untuk tembakau. Jadi masih banyak petani yang mungkin belum menanam tembakau, dengan harapan mereka tahu bagaimana cara bertani tembakau, bagaimana keuntungannya, kemudian supaya akan lebih banyak lagi perkembangan petani tembakau di wilayah Hondaulegi. Happy Buniman melaporkan. SLPHT Tembakau